Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita pagi hari ini, Irwandi Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada sahabat semua yang masih bersemangat untuk sama-sama kita belajar mungkin ya. Nah, jadi ini langsung aja lah ya. Langsung aja bang. Langsung aja lah ya. Oke, sebelumnya di sini ada siapa yang bersedia menjadi model nggak kira-kira? Ada ya? Banyak kali ya yang mau jadi model abang ini ya. Luar biasa, begitu bukan lo untuk kita semua. Bisa berdiri, yang mau jadi model bisa berdiri kira-kira. Ya sebentar ya. Boleh berdiri biar Bang Irwandi pilih yang mana yang paling sesuai. Ya. Boleh. Oke, mohon maaf, nggak semua juga kita pilih ya kan? Ya. Kita pilih satu aja. Boleh bang. Tetapi yang terbaik ya, semua terbaik sebenarnya, semua rambut terbaik. Wah, saya juga bingung nih milih. Ya. Oke, saya rasa untuk yang mau saya bawakan sekarang ini menyesuaikan dari pemotongan termasuk tekstur kulit, badan dan sebagainya. Mungkin ada dari belakang. Boleh sahabat, coba sini dulu. Ya, karena saya nampak rambut dia ada sedikit tebal. Tapi kepada yang lain juga bagus rambutnya. Mungkin di kesempatan lain ataupun nanti kita bisa konten kayak apa kayak ya. Siap ya? Oke. Silakan duduk. Boleh ya? Sebelum kita mulai kan. Bismillah. Untuk tekstur rambut dia ini kasar. Nah, jadi kenapa saya pilih? Karena kalau jenis kasar seperti ini lebih mudah untuk kita buat sesuatu yang baru seperti warna untuk kontraskan warna dan sebagainya. Sebelum itu di sini ada nggak yang betul-betul baru belajar? Yang betul-betul baru belajar? Enggak, maksud saya yang betul-betul baru. Baru sekitar 1 bulan Baru. gitu. Iya. Ada ya. Mungkin yang betul-betul baru tuh bisa ke depan mungkin. Ya, bisa paling depan mungkin. Masih ada lagi yang kosong-kosong di depan nih. Yang baru belajar khususnya maju ke depan. Rapatkan aja, rapatkan dia. Oke, terima kasih semua. Wah, luar biasa. Oke, jadi seperti biasa, sebenarnya untuk pemotongan ini semua kita di sini semua bisa motong, ya kan? Semua bisa motong. Cuman ada juga di antara kita masih menggunakan beberapa cara untuk memudahkan sebuah potongan dia menggunakan step by step dan sebagainya. Karena dari dulu kita pertegaskan untuk step by step. Karena kalau menggunakan step, walaupun orang belum pernah potong rambut ataupun dia tahu potong rambut karena dia lihat di tutorial dan sebagainya. Tetapi bila dia gunakan step dan insya Allah hasilnya sama seperti orang yang udah berpengalaman. Karena apa? Karena ukuran dari step tersebut dia nggak membohongi kita. Kira-kira seperti itu. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya, kalau kita gunakan step seperti itu. Cuman kekeliruannya bukan kekeliruan, maksudnya pandangan saya terhadap sebuah pemotongan itu step itu bisa digunakan untuk memudahkan kita. Tapi kalau seandainya kita memiliki kenyamanan lain untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya silakan. Nggak harus menggunakan step, maksud saya seperti itu. Karena ada orang menggunakan guard nomor 2, nomor 1, ada juga yang nomor 3, tetapi tujuan mereka itu sama. Tujuan mereka sama untuk mendapatkan satu gradasi yang wow, yang luar biasa, yang nampak di kamera, di foto yang mewah lah, intinya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk kali ini kita nggak ikut kepada step by step, tetapi tetap dalam satu tujuan, ya, supaya tidak salah paham nantinya. Kita tidak ikut step by step. Kalau dulunya mungkin sini ada nggak yang dulu pernah ikut workshop dengan Irwandi Zainuddin? Ada yang ikut workshop dengan Irwandi Zainuddin? Dengan saya?
dulu ada beberapa teman kita yang pernah ikut. Dulu saya pertegaskan di step by step menggunakan 1 kemudian 0,5 ya kan. Nah dulunya seperti itu, tapi sekarangnya tujuan tetap sama tetapi menggunakan cara yang berbeda. Oke, insyaallah ya. Oke. Oke teman-teman semua, siapkan fokus terbaik Anda. Mari kita lihat bersama-sama. Siapkan juga pertanyaan terbaik Anda ya. Setiap pertanyaan nanti yang Anda tanyakan nanti akan diberikan hadiah oleh Bang Irwandi. Untuk kawan-kawan semua yang di sini, yang paling jauh dari mana nih? Ada yang perjalanan di atas 7 jam? Dari mana bro? Dari Pekanbaru ya? Oke. 10 jam ya. Ada lagi yang lebih jauh? Dari Pekanbaru ya. Orang Bagan Batunya ini ada ini. Ya, kita beli tepuk tangan ya untuk kawan kita yang dari Pekanbaru. Terima kasih kawan-kawan yang dari Pekanbaru khususnya sudah datang ke Bagan Batu Barber Expo. Saya pastikan Anda pulang dengan bahagia. Bebas. Yang santai aja bang. Kaska. Boleh bang. Terima kasih. Enggak apa-apa saya, Bu. Ya. Ini kebiasaan yang biasa kami lakukan di barbershop kami. Sebelum kami memotong tuh biasanya kami akan memahami bagian yang perlu dielakkan di saat memotong. Karena itu akan menjadi satu kekeliruan selepas kita motong, kemudian stylenya nggak sesuai seperti yang diharapkan. Itu sering sangat terjadi dalam diri saya. Nah, dari situlah saya jadikan satu pengalaman, sebelum motong tuh kita harus kuasai dulu. Kira-kira mau dikemanakan potongan ini, styling ini. Ya, di antara rambut atas maupun di pinggir, ya kan. Jadi sebelum kita motong kita udah dapat gambaran ataupun bayangan mau ditinggikan kek, mau direndahkan. Nah, jadi yang perlu dielakkan ialah bagian-bagian yang tulang kepala ini dia akan menimbulkan warna yang berbeda di saat finishing nanti. Kalau kita tidak menjaga bagian tulang, maka hasil potongan secantik apapun dan kemudian bila kita ambil foto menggunakan kamera maupun menggunakan handphone dan sebagainya, di situ ada berkelainan dia, ya kan. Pandangan mata kita udah manis, sudah cantik, pas dipoto jadi nggak cantik. Ya. Jadi hal itu yang perlu kita pertegaskan. Mungkin itu, insyaallah. Bagaimana kawan-kawan semua, jelas yang disampaikan oleh Bang Irwandi tadi? Sangat-sangat.
Semua pada fokus merekam ini ya. Setiap detik berharga ini. Oke, seperti biasa sebelum mulakan potongan biasanya kita cari ya, pisahkan dulu rambut bagian bawah dengan rambut bagian atas supaya kita bisa meletak arah masing-masing tersebut. Nah, sekiranya rambutnya pengen turun dia ke bawah, kita paksakan dia ke atas ya kan nggak nyambung. Nah, intinya seperti itu. Ini disebut dengan parting lah biasanya. Berarti parting itu sangat penting ya Bang. Parting ini sebenarnya sangat penting karena dengan menggunakan parting lah kita dapat membalancekan di antara potongan rambut yang perlu disimpan dan yang perlu dipotong. Siap. Jadi kawan-kawan jangan malas-malas buat parting ya. Untuk size rambut antara panjang kalau kita mau bikin jadi untuk size-nya itu biasanya saya akan sesuaikan dengan jenis bentuk mukanya ataupun jenis kulitnya supaya dia indah. Nah, di sini saya mulakan menggunakan gat nomor 3 dan nomor 3 ini akan menjadikan satu patokan yaitu disebut dengan baseline. Dan di sini saya akan menggunakan gat ini sebagai ukuran di mana ukuran itu saya akan jadikan dengan detailing. Apa nanti saya akan insyaallah. Untuk kawan-kawan semua cari posisi terbaiknya, boleh digeser aja kursinya. Jika memang posisinya tidak terlihat, boleh digeser. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman baseline ataupun sekarang awalnya. Oke, ada kawan-kawan yang sudah ingin bertanya. Oke, dari kawan kita. Assalamualaikum, nama saya Burnama dari komunitas sisir. Saya mau nanya Bang, apa patokan kita untuk membuat baseline awal? Tulang kepala Bang. Oke, itu saja ya pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita yang bertanya. Kita hargain dia ya. Oke, untuk patokan baseline ini yang pertama sekali penyesuaian. Penyesuaian Bang, maksud saya tuh di antara ketinggian dia menyesuaikan dengan bentuk face, bentuk muka. Adakah muka dia oval, adakah round, diamond. Jadi sesuaikan dia. Kalau patokan abang tanya dia nggak ada patokan, tetapi menyesuaikan dengan pandangan. Nah, semanis mungkin, seindah mungkin. Kira-kira seperti itu. Dapat? Insyaallah. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bang Irwandi. Tepuk tangannya untuk Bang Irwandi ya. Terima kasih Bang, bagus sekali pertanyaannya. Oke, untuk kawan-kawan semua, ini saya sebagai moderator, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua. Bang siapa? Bang Oke bang. Ida berapa lama jadi barber? Baru 3 bulan. Bulan. Kenal Bang Irwandi sebelumnya? 3 bulan belajar langsung kenal Bang Irwandi ya? Luar biasa Bang. Beri tepuk tangannya lah. Berarti di sini kawan-kawan ikut kegiatan itu nggak tunggu kita dulu harus punya uang, punya apa. Kita belajar di usia sedini mungkin. Teman kita baru 3 bulan sudah ikut workshop. Ini membuat dia nanti akan lebih cepat berkembang ya, bukan begitu Bang Irwandi? Mantap, luar biasa. Nah, itulah satu peluang dan kesempatan bagi kita dapat belajar sama-sama di workshop. Kemungkinan kalau dulu sangat-sangat jarang untuk workshop belajar sama-sama seperti ini. Bahkan minta maaf, saya sendiri juga nggak pernah masuk di suatu kelas yang seperti apa ya, seperti akademi dan sebagainya. Jadi kebanyakan yang kita belajar itu ialah dari pengalaman. Nah, jadi sangat jauh beda dengan teman-teman yang ada belajar di akademi, sangat bagus, luar biasa sekali. Dan saya salut kepada teman-teman yang belajar di akademi. Boleh tepuk tangan, nah, cuman karena di akademinya ya dia dapat belajar di mana kesalahan-kesalahan yang tidak apa ya, yang dia nggak akan lakukan karena dia udah pelajari kesalahan-kesalahan yang perlu dielakkan. Sementara seperti saya, kesalahan tuh saya dapat rasakan di saat saya melakukan. Nah, seperti yang diceritakan sama Bang Peri tadi itu. Belajar dari pengalaman. Oke. Kita masuk ke selepas buat baseline. Dan di sini saya baru melihat di antara patokan tulang kepala dia tuh sebenarnya di bagian belakang ada sedikit benjol. Ya, ada sedikit benjol dan ini perlu dielakkan, jangan sampai melebihi dari batas itu. Kalau kita bikin fit, maka kategori ya biar nampak ya. Nah, di sini dia ada sedikit benjol. Nah, makanya kalau dalam fading tuh sebenarnya kita nggak bisa letakkan kategori dia. Oh, ini harus low fit, ini harus mid fit, ini harus high fit. Nah, karena apa? Karena kalau kita letakkan di kategori itu lebih kepada orang yang betul-betul baru belajar. Karena dia biar tahu posisi, size, ketinggian, kiri dan kanan tuh balance. Tapi bagi orang yang udah memiliki basic, udah biasa potong rambut, pandangan kita harus dipindahkan kepada penyesuaian. Jadi nggak masuk dalam kategori mid fit, tetapi memperindahkan dari mid fit tersebut. Ya, dapat ya teman-teman ya, insyaallah ya. Oke, di sini saya buat nama dia guideline. Guideline ini adalah satu ukuran di bagian bawah dia, dan di mana ukuran tersebut yang akan kita shaverkan ataupun perhaluskan dia lagi. Di sini saya mulai dari belakang. Kenapa? Karena untuk mengelakkan ketinggian dia di batas benjolan tadi. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, insyaallah.
Oke, ini untuk baseline dia, untuk gateline ya. Kenapa saya buat rendah? Karena untuk menyesuaikan pewarnaan semakin atas semakin tebal itu dengan apa? Dengan nyaman, dengan lembut gitu. Tidak begitu kontras, tidak begitu tegas. Kan biasa kalau saya biasa bikin fit tiba-tiba terus hitam ya kan. Nah, jadi untuk memperindahkan tuh biar nampak alunannya tuh lebih apa ya? Lebih pudar gitu. Ataupun antara detailing fitnya tuh lebih kontras, maka saya buat lebih rendah untuk bagian skin yang kita shaver kan. Ya, untuk teman-teman bagian gateline ada apa-apa soalan, ada apa-apa kekeliruan mungkin selama ini, atau ini sangat biasa sih sebenarnya, sangat biasa kita lakukan di setiap pekerjaan kita. Oke, silakan kalau ada. Saking kita fokusnya kita pun nggak ingin bertanya ya. Oke Bang Irwandi, sedikit pertanyaan dari saya. Saya perhatikan pada saat abang memotong rambut tidak ada bungkukan badan sedikit pun. Bungkukan badan. Bagaimana body language kita saat motong rambut, seberapa penting, Bang? Oke, sebenarnya bungkukan badan itu saya rasa itu lebih kepada kenyamanan masing-masing sebenarnya. Ya kan? Mungkin kalau kita motong rambut 20 menit, 30 menit, ya masih lumayan lah kalau bungkukin badan. Kalau kita motongnya sampai sejam dan kemudian dari pagi sampai ke malam bungkukin badan tuh pulang-pulang jadi nenek bongkok gitu ya. Kira seperti itu. Jadi keutamakan tuh kepada keselesaan kita dulu, kenyamanan kita dulu. Dari kenyamanan itulah dapat memperindahkan sesuatu yang kita nampak. Kira-kira seperti itu. Contoh, ada sebagian orang potongan rambut dan dia ikut kepada kenyamanan dia sampai fokusnya sampai gini nih. Oh gini. Iya, ada yang seperti itu. Iya kan? Salah nggak sih? Nggak salah sebenarnya. Itu tergantung dari cara dia menikmatin. Tetapi bagi saya keutamaan kenyamanan saya tuh setara dengan dada di saat pemotongan. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat dengan jelas dan tidak membebankan kepada diri kita juga, kepada badan kita, kepada kaki kita juga. Iya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Irwandi. Beri tepuk tangannya ya kawan-kawan. Jadi kita harus lebih menyayangi tubuh kita merawat tubuh kita. Biar badan kita tidak cepat lelah. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan wall detailer dengan guard dengan materi 1.2 dan di sini sebenarnya kalau seandainya saya tak menggunakan shaver sampai ke atas, saya nggak perlu lagi gunakan ini. Tetapi saya gunakan shaver sampai ke batasan gateline tadi, maka saya perlu gunakan trimmer ataupun size yang paling tipis seperti 0.5 untuk dapatkan satu warna baru. Dan warna itulah yang akan kita kenaikkan kepada tone yang disebut dengan tone lah, gradasi ya, disebut dengan gradasi kalau di sini. Dan antara ukuran ini sebenarnya bebas tergantung dari sudut pandangan kita masing-masing. Nah, kalau rambut dia terlalu tipis ataupun sedikit menipis, mungkin kita bisa gunakan hanya setengah inci. Tapi kalau rambut dia tebal, bisa gunakan lebih sedikit untuk kontraskan warna dari skin, bisa kenaik kepada bagian gradasi dia, bagian tone dia. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, tone itu warnanya.
Oke, ini teman-teman saya melakukan insya Allah lebih serius lagi dalam pemotongan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan angkat tangan, nanti dihantarkan mikrofonnya insya Allah ya. Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala kelamnya. Aku ingin nyanyikan lagu bagi kaum yang terbuang, kehilangan semangat juang, terlena dalam mimpi panjang di tengah hidup yang bimbang. Di lorong-lorong jalan, di kolong-kolong jembatan, di kaki-kaki limbah, di bawah menara, kau masih mendekam derita, kau masih mendekam derita. Aku ingin nyanyikan lagu tanpa kemiskinan dan kemunafikan, tanpa air mata dan kesengsaraan, agar dapat melihat surga, agar dapat melihat surga. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam. Oke, jadi ini sebenarnya apa yang kita buat nih semata-mata untuk mendapatkan satu pewarnaan lain di selain dari skin, selain daripada kulit gitu ya kan. Jadi warna itu adalah warna yang sedikit menggelap, ya sedikit menggelap. Dan kemudian mau joinkan dia sehingga dia bersatu, ada beberapa cara. Sebagian teman-teman kita dia menggunakan shavernya di kebawahkan seperti ini. Ada juga menggunakan pisau cukur. Sebenarnya itu bebas, tergantung dari keselesaan, kenyamanan kita masing-masing. Pandangan saya terhadap bagian ini adalah poin yang paling penting di saat kita melakukan sebuah pemotongan fade. Karena dia akan menimbulkan warna dan kemudian warna itu perlahan-lahan semakin ke atas semakin gelap tetapi dengan smooth. Ya. Oke, dan kemudian Oke, ada kawan-kawan yang mau stand up, bertanya. oke. Ada apa belum? Oke. Dan di sini selepas menggunakan trimmer ataupun 0.2 ataupun 0.5 apapun sejenisnya yang membedakan di antara shaver dengan ukuran yang sekarang. Maka dari sini saya nggak masuk kepada satu step lagi dan di sini saya langsung kenaikkan di antara guideline ini kepada baseline untuk mendapatkan warna itu adalah warna yang sesuaikan, yang menyesuaikan, bukan warna itu keinginan saya tapi warna itu yang diinginkan oleh rambut dia sendiri. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, paham ya insya Allah ya.
Bukan warna yang saya inginkan, tetapi warna yang diinginkan oleh rambut dia sendiri. Oke kawan-kawan, ada yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari komunitas sisir. Bertanya, abang kan bisa dibilang master fade ya bang. Jadi kendala saya selama di dunia pangkas ini, kalau motong fade ini 0,5. Jadi cara blending dengan 0,5 dengan cepat itu gimana bang? Biar hasilnya dia itu smooth gitu bang. Kadang nengok di kaca udah smooth, masuk kamera dia malah banyak kali minusnya bang. Dari situ kadang buat kesal gitu bang. Kenapa ya kerja kan, tau kok masih minus aja gitu. Gitu bang. Terima kasih bang. Oke, teman-teman, terima kasih yang mau bertanya, itu luar biasa. Ya, hormat dari saya, insya Allah. Jadi gini, 0,5 itu sebenarnya membantu memudahkan kita untuk kenaikan di antara 1 dengan 0 plus, ya kan? Jadi 0,5 ini adalah size yang di tengah. Nah, dan 0,5 ini biasa kalau kita mainkan close up open antara 3 level tuh kita mainkan feeding dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya hanya untuk dapatkan penyamaan warna. Kalau pandangan mata kita udah cantik seperti ini dan kemudian kita foto dan enggak seperti apa yang kita nampak di nyata, betul kan? Itu soalannya. Nah, jadi kamu fotonya tuh lewat mana dulu? Kalau kamu lihat di sudut sini, contoh, ini nampak nggak sih? Bisa nggak kameranya tolong di zoom kan dikit bang? Fokuskan kepada detail. Oke, mungkin kurang nampak ya, nggak apa-apa. Jadi ini, bila kita melihat dari satu sisi sudah nampak bagus, sudah nampak cantik, kemudian pas fotonya bukan lewat sini kamu fotonya lewat sini katakan, ya udah beda dong nampaknya, ya kan? Dan itu akan kita bahas nanti di finishing. Kita akan ambil foto sama-sama di sini, insyaallah. Boleh ya? Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Dapat hadiah nggak tuh bang? Pertanyaannya tadi bang. Dapat 1. Ini bang. Ya. Oke, masih ada hadiahnya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Tapi balik lagi, pertanyaannya harus yang berkualitas. Karena di balik pertanyaan kalian sudah menjawab apa yang orang pertanyakan lagi. Oke, di sini saya akan beri mic-nya kepada Selamat sore semuanya ya. Di sini saya ingin bertanya buat Bang Irwandi, bagaimana kita meyakinkan untuk tidak terjadi perulangan sehingga pada saat kita melakukan fading itu malah memakan waktu yang lebih lama. Terus yang keduanya itu kapan kita melakukan overcome yang tepat? Apakah setelah kita bikin guideline atau setelah fading selesai? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Oke, jawab pertanyaan. Oke, sebenarnya untuk
kapan kita mulaikan overcome, kapan kita mulaikan detailing dan sebagainya itu tergantung dari keperluan. Contoh seperti yang saya buat sekarang. Sekarang ini sepatutnya kita harus menggunakan marking line dan kemudian kita blend, di situ letaknya filling dan kemudian baru kita overcome. Tetapi saya tinggalkan yang lain, terus saya pergi ke overcome. Kenapa? Karena tujuan dari blend tadi itu untuk dapatkan satu warna yang baru dan kemudian warna itulah yang disebut dengan tone. Yang itu yang saya dapatkan dari overcome. Nah, kapan kita gunakan overcome? Di saat kita memerlukannya. Nah, walaupun terkadang overcome tuh sampai kita gunakan 2 kali ataupun 3 kali. Nah, dan yang satu lagi tadi untuk mempercepatkan. Yang paling penting kita tahu apa yang kita lakukan. Ya kan? Kita buat fit, ada beberapa step yang kita gunakan. Dalam satu step itu perlukan waktu beberapa menit. Mungkin kita bisa kurangkan menggunakan step, dapatkan tujuan. Itu yang pertama tadi yang kita bahas. Tanpa menggunakan teknik ataupun step by step, tapi dapatkan tujuan yang sama. Itu bisa menyingkatkan lagi waktu kita. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Bang Irwandi. Bagaimana? Kok? Atau ada yang pengen ditambahkan? Banyak. Ikut berlipatnya kok. Jadi pertanyaan abang kita tadi bisa kita kasih hadiah ini Bang? Boleh? Boleh. Oke, untuk kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya. Untuk hadiah tergantung ketersediaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak tanya kalian ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya dari top member Rantau Perapat. Ingin bertanya, kalau tekstur kepala kan Bang, bentuk kepala dia kan nggak rata. Terus yang bagian di atas telinga itu kan ada masuk ke dalam. Nah, terus nyamakan warnanya itu kayak mana Bang? Dengan tapak flipper atau dengan sisir? Tepuk tangan untuk Aldi. Aku pengen nanya itu juga Bang. Berpahala dia Bang. Jadi saya jawabnya sambil melakukan. Saya kira seperti itu bisa ya. Cuma kalau nggak nampak mohon maaf. Tapi kalau teman-teman lebih serius mau lihat dekat juga nggak apa-apa. Boleh. Kalau mau ke sini mau lihat lebih dekat. Jadi gini, kita fokus kepada pewarnaan, bukan kepada. Di sini juga nggak apa-apa ya Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Majuin aja di sini yang Nggak apa-apa. Ikut kepada kenyamanan teman-teman masing-masing. Kira-kira kalau mau dekat silakan mau dekat. Oke, Kalau- terima kasih. Ya. Kalau mau tidur juga nggak apa-apa, silakan tidur. Oke, teman-teman. Jadi pewarnaan kalau seandainya kita dapat beberapa tulang yang nggak begitu rata dan kemudian bagaimana cara untuk memperhaluskan. Nah, disitulah kita sebagai barber gimana caranya untuk mendapatkan warna menggunakan cara dan kenyamanan sendiri. Ada sebagian teman-teman kita menggunakan cara gunting layer, gunting sasak, ya kan? Ada sebagian teman-teman kita juga menggunakan scissors overcomb. Ada juga menggunakan clipper. Jadi itu tergantung dari kenyamanan cara masing-masing, tetapi tujuannya ialah fokus kepada warna. Ya, itu yang disebut dengan feeling. Mana teman-teman? Bisa terjawab insya Allah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi harus pertegaskan feeling. Dan gue coba biasain diri tanpa lo lagi. Gue pengen nyantai lagi, slow lagi. Gak
gak pengen kecewa. Saya menggunakan guard 0.2. Satu 0.2. 0.2 ini yang saya buat dari guard 0.5 yang saya patahkan mata bagian depan sehingga rata. Kemudian saya gosok bagian depan sekali untuk menipiskan sesuai dengan jenis clipper ataupun blade clipper, dan dia dapat membantu memudahkan kita untuk overcomb, clipper overcomb ataupun untuk blend. Enggak masalah mau digunakan untuk apa aja. Dan dia membantu memudahkan kita lebih dari memudahkan guard 0.5. Lebih mudah menggunakan guard 0.2. Siapa yang ada yang tahu kan di sini kan? Ada yang tahu? Masya Allah, mantap. Bisa dapatkan pewarnaan yang dari guard 1, bisa juga dapatkan pewarnaan dari guard 2. Saya kira seperti itu. Oke. Tunggu dulu. Oke, tadi bagaimana Bang Aldi atas jawaban dari Bang Irwandi? Bang. Kita beri tepuk tangannya. Jadi Bang, pertanyaan yang Bang Aldi lontarkan tadi, boleh nggak kita kasih hadiah nih Bang? Siap, lanjutkan. Rezeki Bang. Oh, diwakilkan. Oke, yang nggak bertanya rugi. Ada yang ingin bertanya? Banyak ya. Musik buatkan slow Bang. Oke, dari sini dulu ya. Oke Bang, kenalin dirinya Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian, perwakilan dari KZ Barbershop, untuk menanyakan satu pertanyaan. Kadang ada beberapa orang itu memakai clipper yang murah sama yang mahal. Kadang-kadang ada yang beralasan kalau potongan itu kurang bagus kalau pakai clipper yang murah, ataupun ada yang bilang kalau potongan bagus itu harus pakai clipper yang bagus. Itu bisa dibenarkan atau tidak? Nah, itu aja. Cocok nih, bagus nih, tapi mahal. 2 kali sehari. Oke, kalau menurut saya jawaban Bang Irwandi pasti tidak. Karena apa? Pada saat saya mengikuti workshop Bang Irwandi di tahun 2019 ya Bang di Medan, itu Bang Irwandi tahu kawan-kawan membuat fade pakai apa di saat workshop? Pakai keme. Kalau dari sini, betul ya Bang Irwandi ya? Kemana aja mbaknya ya? Jadi itu pertanyaan yang kemarin dijawab. Atau ada boleh tambahan Bang? Anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong. Mbaknya tanya situ aja sama anak. Jadi balik lagi ke potensi diri ya Bang, mengembangin potensi diri ya Bang. Hatur nuhun Pak. Oh iya, welcome. Kalau kita sebut dengan clipper kan, ataupun brand. Oke, dan kita alihkan, jawaban ini kita alihkan kepada styling rambut. Katakan, seindah dan secantik apapun potongan rambut kita, apa kita styling kan, dia enggak begitu indah lah. Walaupun rambut kita tidak begitu cantik dalam pemotongan, tapi stylingnya keren, maka dia masuk dalam kategori. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi apapun clippernya, kalau sesuai dengan pemotongannya, maka hasilnya juga luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bang Irwandi. Karena dia sudah habis Bang. Gak rezeki Bang. Oke, ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Di sini Bang Irwandi tidak membatasi siapa yang ingin bertanya. Yang awalnya kita dari panitia cuman membolehkan 3 aja. Tapi di sini Bang ingin berbagi sebanyak-banyaknya. Ada lagi? Jauh kali ya Bang itu. Oke Bang, kenalin dirinya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Bang.
Andre mau bertanya sama Bang Irwandi. Bang Irwandi kan sudah begitu lama kan Bang nyukur rambut ini Bang. Ada nggak Bang merasa jenuh Bang potong rambut Bang? Lalu gimana Bang cara menanggulangi kejenuhan Abang itu Bang? Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Andre. Oke, Bang Irwandi. Ini pertanyaan ini sebenarnya berat yang dijawab ya. Karena gini, kejenuhan tuh biasanya datang dari apa ya? Dari semangat kita masing-masing untuk menyikapi. Mungkin kalau saya sikap saya ataupun apa ya mau dibilang pandangan saya sendiri mungkin terhadap rambut, saya jadikan dia sebagai permainan. Salah satu permainan seperti game. Jadi kita yang peminat game, kira-kira bosan nggak kita main game? Kalau kalah kita bosan ya kan? Tapi kalau kita menang lanjut terus sampai pagi. Ya, kira seperti itu. Maka potongan rambut saya jadikan sebagai satu permainan. Jadi kalau hari ini saya bosan, kenapa saya bosan? Karena saya nggak melihat satu kelebihan ataupun keindahan dalam performance saya. Tetapi next customer datang, saya akan buatkan yang lain sehingga jadikan semakin lain yang saya lakukan tuh semakin indah yang saya buat tuh maka semakin semangat dan tak pernah bosan. Dapat nggak kira-kira seperti itu? Nah jadi tergantung dari cara kita menikmati. Kalau kita menikmati dalam sebuah pemotongan, bukan lelah, bukan bosan, bahkan dia bisa menjadi obat, menjadi penawar dari lelah dan bosan kita di saat hasil pemotongan kita tuh dapat dijadikan sebagai wow, luar biasa. Kira-kira seperti itu. Beri tepuk tangannya semuanya. Jadi di sini Bang Irwandi memotong rambut untuk menghilangi atau mengapain kebosanan ya kawan-kawan. Kebalikannya gitu. Jadi gimana Bang Andre atas jawaban Bang Irwandi tadi? Bisa diterima ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Andre. Ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Oke, dari sini. Kenalkan saya Rio dari komunitas sisir, ingin bertanya. Ini kan kriteria fade ini kan lebih cocoknya untuk rambut yang tebal. Jadi solusi untuk rambut yang tipis untuk menciptakan fade yang lebih bagus bagaimana Bang? Oke, jadi gini sahabat. Kalau kita bilang fade ini sesuai bagi rambut yang tebal, kita di situ bisa menjadi hakim untuk voniskan yang rambut tipis itu nggak sesuai untuk dibikin fade. Tapi sebenarnya tidak begitu. Fade ini bukan tengok kepada tebal tipisnya rambut, tetapi antara cara kita menyesuaikan. Contoh, ada sebagian orang botak di tengah. Pas dia lakukan satu potongan fade, buzz cut dan apapun lah, ball fade dan sebagainya, pun keren juga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi fade ini kita nggak boleh terus straight di pokoknya ini rambut yang tebal, hanya rambut tebal yang kita boleh buat fade, rambut yang tipis tak boleh. Nggak begitu juga. Bahkan rambut yang tebal kalau tidak sesuai antara bentuk mukanya, kulitnya, bentuk badannya, jenis rambutnya dengan fade itu, maka dia akan jadi lucu, bukan jadi keren jadinya, ya kan? Betul. Nah, jadi terjawab ya. Jadi tergantung dari cara kita menyesuaikan kepada bentuk wajah seseorang itu. Insyaallah. Beri tepuk tangannya. Karena jujur juga kawan-kawan, dari saya dulu waktu belajar, jadi ada orang minta potongan fade, saya itu bilang ke customer nggak bisa karena itu kepala orang barat. Tapi setelah saya kenal Bang Irwandi, beliau mematahkan statement saya itu. Semua orang, khususnya orang Asia juga bisa dibuat potongan fade, tergantung kita pinter-pinter menyesuaikannya. Ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Karena bisa juga dibilang Bang Irwandi ini pionirnya soal fade ya.
summertime and one coming for the dinner. That's right. Mari kembali lagi ke lantai dansa, mari nyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama dan ku jaga api Oke. tetap menyala. Dari Koko ingin bertanya lagi. Mari nyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama dan ku jaga api tetap Satu lagi Bang Irwandi, mohon maaf ya. Sesuai dengan yang Bang Irwandi sekarang kerjakan ya. Apakah guideline pada guide itu harus tegas pada saat kita membuat fade, dan apakah dia boleh blend atau layer gitu Pak? Ya, di guideline itu selalu saya perhatiin Bang Irwandi selalu mempertegas guideline itu. Dan yang ini kan tebal. Dan satu lagi yang tadi berkaitan dengan rambut yang tipis. Ada satu untuk kendalanya itu pada saat kita mau melakukan blending, itu karena dia tipis kan kita harus potongnya tuh berlayer-layer ya Pak ya. Bisa dijelaskan lebih detail nggak Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih tulangan untuk Koko kita yang semangat untuk bertanya. Oke, jadi gini kok. Untuk melakukan guideline itu saya jadikan seperti apa yang saya terangkan tadinya, untuk memisahkan di antara yang saya harus gunakan shaver. Untuk shaver ke bawah itu yang kita tandakan. Kenapa kita perlu pertegaskan? Karena untuk mendapatkan hasil finishing yang balance, yang sama. Tanpa guideline boleh nggak kita buat fit? Boleh. Cuman di mana mungkin ada kekurangan, ada kekeliruan. Pastinya selepas potong rambut, selepas kita siap overcomb, blending, bla bla bla. Tetapi ada sebagian yang nggak akan naik, jadinya kiri rendah, kadang kanan tinggi, kadang kanan tebal, kirinya tipis. Karena apa? Karena kita nggak ada tujuan. Guideline, baseline itu cuma tujuan. Dan tujuan itulah yang akan bawakan kita sampai ke sana. Kira-kira seperti itu. Saya mau pergi ke Jakarta, pasti saya akan naik busnya untuk Jakarta. Saya pengen pergi ke Jakarta, saya naik busnya untuk ke Aceh, ya kan nggak nyampe. Kira-kira seperti itu. Untuk dapatkan kenaik kiri dan kanan to balance, saya perlu ada patokan dia, ukuran dia, tujuan dia. Dengan adanya tujuan lah bisa dapatkan percapaian. Insyaallah. Oke. Dan yang kedua tadi apa tadi? Untuk tipis, untuk rambut yang tipis. Nah, kita sebut fit nih, fading nih tidak semestinya harus skip. Jadi gini, bedanya dengan melukis lah. Potong rambut ini dengan melukis dia hampir sama. Melukis kita perlukan potong rambut nih kita akan kurangkan warna hitam untuk dapatkan warna yang putih, ya kan? Kalau sedikit salah mungkin akan rusak keindahan itu. Untuk rambut yang tipis, maka perannya tuh dari cara kita melihat, menyesuaikan. Kira-kira tipisnya seperti apa dulu? Kalau tipisnya sangat tipis dan kemudian bagian pinggir kita taruhlah guard 2 katakan, dan nampaknya sama seperti kita menggunakan guard 1. Nampak, padahal size-nya bukan 1, 2, tapi karena rambut dia tipis. Kira-kira seperti itu kok. Dapat insyaallah. Ya, jadi tergantung dari cara kita melihat dan pewarnaan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya semua untuk Bang Irwandi. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Oke, terima kasih untuk Bang Irwandi. Ada yang mau bertanya tadi ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, berasal dari Pekanbaru, dari tim KZ Barber. Ingin bertanya kepada Bang Irwandi mengenai perbedaan fading dengan blurry. Fading dengan blurry ya Bang? Iya, baik. Perbedaan fading dengan blurry. Blurry. Menurut abang ini mungkin blurry fade-nya ya Bang? Dengan fade biasa gitu ya? Dengan In fade. terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Di momen ini saya harap kawan-kawan semua bisa memaksimalkannya untuk bertanya sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa membawa pulang apa yang kita inginkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke teman-teman, banyak jalan Roma gitu ya, gantung kita memilihnya mau bagaimana. Jadi Bang Irwandi, untuk model yang abang sedang kerjakan ini, untuk buat fade itu dia memiliki tingkat kesulitan di gampang atau sedang atau menengah nih Bang, menurut abang? Bahkan ada sebagian dari kita menganggap ini sebenarnya banyak buku, ini susah kalau dibilang. Jadi kita harus tahu itu apa dulu, ukuran. Terlalu lama kau terkenang, hancurkan diri yang jauh tenggelam. Telah mencoba untuk lepaskan beban, kau beli mimpi semu tak berarti. Sendiri tak mampu kau beranjak pergi. Oke, terima kasih Bang Irwandi. Kalau aku datang kepala penyok, bilang paper aja Bang. Jalan yang panjang, nanar kau tatap, tak lagi peduli semua yang terjadi. Tapi di sini bisa kita lihat kawan-kawan, untuk membuat satu fade itu tidak ada yang tidak mungkin, karena semua orang bisa dibuat fade. Tinggal lagi kita yang harus pinter-pinter untuk menyesuaikan bagian tulang kepalanya sehingga tone warnanya itu tidak berubah. Karena ada orang yang buat fade itu lainnya hilang,
Tapi tone warnanya itu ada yang hitam, putih kan gitu. Tapi kita bisa lihat di Bang Irwandi ini tone warnanya konsisten dari depan ke belakang, samping kiri, samping kanan. Jadi itulah yang dibilang Bang Irwandi tadi, bagaimana teknik yang kita pakai kita sesuaikan. Begitu ya Bang. Dia malu, ku hanya sanggup mengingat jelas bayangmu yang masih melekat dalam kecewa. Ku hanya mampu katakan tetaplah tersenyum, karena itu jalan yang telah kau pilih. Terbanglah, terbanglah bersama pelangi. Banyak sudah kisah yang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tagi sarungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepat. Untuk rambut bagian atas dia sebenarnya itulah dijadikan sebagai styling nanti, menyesuaikan di antara fading dengan styling dia menyatu, dan tidak terlalu tidak membebankan bagi saya, dan tidak juga menyesuaikan, tidak sampai tidak sesuai dengan fading. Teknik yang paling mudah mungkin ya, yang tidak membebankan bagi kita untuk menyesuaikan, karena kita nggak fokus kepada size. Kalau kita fokus kepada size tadi mungkin kita harus menggunakan beberapa teknik, diamond section ataupun round ataupun square dan ya sebagainya lah, ya kan. Tapi di sini kita nggak fokus kepada size rambut, tetapi kita fokus kepada penyesuaian di antara fading dengan rambut styling dia. Dan biasanya cara yang paling mudah bagi saya cukup menggunakan cara seperti ini. Apa bedanya sih kalau kita menggunakan section? Sebenarnya perbedaannya sih nggak ada, sama aja sebenarnya. Karena kita ada tujuan. Nah makanya tujuan itu lebih penting sebenarnya. Kalau kita ada tujuan maka ada hal yang perlu kita capai kan. Kira-kira seperti itu. Dan ini tujuannya apa? Tujuan saya nih. Nah tujuan saya nih ialah untuk dapatkan warna size dia yang sama tetapi menyesuaikan. Nah, tanpa harus buat satu profile dan sebagainya lah, cukup diratakan kayak seperti ini. Untuk kiri dan kanan dia saya akan buat yang sama, karena di finishing nanti baru saya akan sesuaikan volume dan tekstur, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Yang mengganggu, kau bernyanyi. Bang, ada yang pengen ku tanya nih Bang. Gunting yang abang gunakan ini berapa inci nih Bang? Dan kenapa Bang pakai gunting yang ukurannya sekecil ini Bang? Untuk inci itu sebenarnya 5 inci. Berapa inci sih? Ini hadiah soalnya, saya juga nggak tahu berapa inci. Iya. 2,5 atau 3 inci nih Bang? Iya, lebih kurang segitu. Kenapa saya pakai ini? Nyaman bagi saya. Nyaman karena dia pendek. Iya. Nah, kan tergantung dari kenyamanan kan. Bukan gara-gara gunting kecil ini kan Bang, jadi apa ya? Bukan dong. Nah.
balik kenyamanan diri masing-masing. Oke Bang, ini kita udah mau ke tahap styling ya, hair blow. Jadi Bang, untuk tadi alat, sekarang alat nggak begitu pengaruh Bang. Nah, tapi kalau ini kita media ini ya untuk apa ya, dokumentasi Bang, pengaruh nggak Bang? Handphonenya pakai handphone apa, harus kamera yang bagaimana? Bagaimana pendapat Abang? Pendapat saya, kalau pendapat saya menguasai. Kalau kita menguasai bidang, kalau kita menguasai apa yang perlu kita buat, walaupun menggunakan HP apapun, mengomongin mau apa gitu, jadi hasilnya sama. Mahal. YouTuber buat konten menggunakan kamera, dan juga di tangan kita menggunakan bisa juga meledak juta-jutaan view, jadi nggak ada. Terima kasih Bang. Karena memang aku kawan-kawan kemarin gue tengok pangkat mangkas aku kan, jelek pangkasanku gara-gara handphone ini. Gue beli handphone mahal, gue foto sama aja kawan. Bukan handphone ya, memang out yang kurang. Lebih mudah ya Bang, dan detailnya lebih dapat gitu. Dan justru malah kebalikannya kawan-kawan, kamera yang bagus itu lebih jujur. Betul Bang, kamera yang bagus itu lebih jujur. Jadi karena kamera itu bagus, ada patahan sedikit aja dia langsung kelihatan. Tapi bisa juga dia Bang sebagai media kita untuk memaksimalkan hasil kita ya Bang. Jadi di saat kita rasa udah bagus, terus kita foto, ada kita foto jelek, langsung kelihatan di kamera itu ya Bang. Oke. Jadi kawan-kawan kalau mau membeli kamera tujuannya di situ, memaksimalkan hasil dari potongan kita sendiri. Detailnya lebih dapat. Jadi abang setuju nggak Bang kalau barber itu beli handphone itu iPhone Bang? Ada salah satu influencer barber yang menyebut itu. Abang setuju nggak dengan itu Bang? Ya, untuk menyikapi kalau handphone, katakanlah kalau brand handphone yang terbaik itu iPhone, dan kemudian setuju nggak kalau bapak menggunakan? Setuju dong. Ya, setuju. Dan Bang, abang pakai? Iya. Oke kawan-kawan, besok beli iPhone ya. Cek Shopee Pay Later, sanggup nggak? Karena memang kawan-kawan, aku potongan rambutku mulai bagus ketika aku pakai iPhone. Dia jujur memberikan potongan kita itu yang memang ya dia, kalau potongan kita bagus ya dia bagus, kalau dia jelek ya dia jelek. Gitu. Saat bulan purnama bersinar
kalian juga dapat menghidupkan satu volume di sini. Oke, Yang memberi disebut- volume ya, Kawan. Iya, itu yang disebut dengan texture kan. Nah, itu. Jadi ini untuk kasus rambut tebal aja atau rambut tipis pun kita point cut juga, Bang? Ya tergantung juga, tergantung kita menyikapi rambutnya seperti apa. Kalau mau dibikin rambutnya tuh ada volume tekstur sedikit, nggak salah sih kalau di point cut. Kalau kita maunya slick back, klasik dan sebagainya nggak perlu, iya kan? Mungkin ada cara lain untuk menipiskan. Kan ku ciptakan nama hidupku, biar bulan terus berlalu. Yakinlah kau tetap punyaku, yakinlah kau tetap milikku. Saat bulan purnama bersinar, terangi malamku, teringat padamu dan ku kirimkan salam tentang rasa rinduku. Dengarlah, oh dengarlah sayang. Dari Rantu Prapat. Saya mau nanya Bang Irwandi, bagian potongan atas. Ada customer yang under-undernya ke kanan, tapi karena dia memang sering ke kiri, jadi dia sisirannya ke kiri. Nah, sebaiknya itu kita sarankan seperti apa? Ikutin kebiasaannya atau kita ikuti under-undernya? Begitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan dari teman kita. Ini kalau dirimu tanya ke saya dan kemudian saya akan menjawab dengan kebiasaan saya. Kira-kira seperti itu kan. Antara benar ataupun tidak, itu kita harus tanyakan lagi kepada master-master yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, jawabannya biasanya kalau saya ketemu orang yang seperti itu, paling penting kita harus explainkan dulu. Beritahu dengan dia. Kadang-kadang ini pengalaman saya sendiri. Udah puluhan tahun dia udah orangnya udah tua bahkan, dan rambutnya dia sisirnya ke kanan, sementara pusarnya ke kiri. Dan saya explainkan dengan baik, Tuan, rambut Tuan sebenarnya pusingannya ke kanan, tetapi kalau Tuan sikatnya ke kiri dia akan lawan arah. Dan di situ kalau Tuan pakai minyak apapun, produk apapun, dia tak tahan lama. 1 jam dia udah rosak dan sebagainya. Saya explainkan dengan baik dan dia terima dengan baik. Maka walaupun udah puluhan tahun dia salah, hari ini dia baru merasa dia ikut dengan apa yang saya explainkan, dan dia bersetuju untuk pindah arah sisirannya. Ada sebagian orang yang nggak mau, ya kan? Jadi kenapa dia nggak mau? Karena dia lebih nyaman untuk dapatkan dia volume, katakan sisirannya ke kanan dan kemudian pusarnya ke kiri. Kalau kita lawan dengan arah kan rambut terangkat. Ada sebagian orang rambut yang nipis, pas terangkat itu maka itu yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya kan, tergantung dari keperluan. Oke. Siap? Oke, bagaimana, Bro? Makasih Bang Irwandi, mantap. Oke, beri tepuk tangan yang lagi untuk Bang Irwandi. Kuatkanlah dinding hati, janji kita tak pernah berbagi, biar malam terus berganti. Yakinlah kau tetap punyaku, genggam erat hatiku ini. Kan ku ciptakan damai untukmu, biar bulan terus berlalu. Yakinlah kau tetap punyaku,
bibir berginju, terbit mata merayu, jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah harapan. Wangi parfum semerbak memius pusat saraf, hadirkan bayangan untuk lepas keresahan. Bergejolak, semua coba berontak, ketika tak kuasa langsung ku lari mengelak. Memang selalu penuh dengan warna-warni, bila terjebak sulit untuk coba keluar. Semua pasti ada jalan keluar, cobalah berusaha. Bagian fading dia belum nampak halus. Kenapa saya nggak buat sekarang? Biasanya kalau saya buat di awal, maka selepas saya styling rambut dia, maka ada lagi bagian yang harus di repeat, yang harus dipertegaskan. Makanya biasanya saya akan tinggalkan dulu, seperti ini saya akan tinggalkan nih. Selepas saya styling kan, baru di situ saya akan sedikit waktu lagi untuk finishing, menyesuaikan, dan itu udah terakhir. Kira-kira seperti itu. Karena itulah potongan rambut kalau bagi saya bukan semasa yang kita potong, tetapi semasa kita styling. Kira-kira seperti itu, insyaallah. Mana bismet powder? Lepas belenggu hitam. Sudah masuk ke tahap apa ini, Pak? Setiap sudut ketemukan dirimu dan melambaikan menghantar kehangatan. Ini saya lihat belum ada sedikit pun menyentuh di outline-nya nih, Pak. Sejuta kenyamanan. Berarti itu nanti berarti outline itu bagi saya berarti itu di bersamamu, ku akan terus kembali. Ini balik lagi yang Bang Irwandi ini buat bukan matahari. Semua itu balik kemana kita Bersamamu, ku akan terus kembali. size itu ukuran Melangi saat badai pergi. tinggal pinter-pinter. Ke dalam hatimu sayang.
Kenanganku yang terindah dalam hidup ini, sebuah kata-kata takkan cukup menggambarkan, terus tersimpan di hati dan juga ingatan. Hari-hariku berjalan selalu di dekatmu, seakan waktu berhenti dan enggan berlalu. Ku torehkan ini dalam sebuah nada dan lagu, karena bersamamu ku ingin ciptakan hidup yang baru. Oke teman-teman, jadi yang dari awal yang saya masuk dan Ku akan terus kembali menikmati wangi cinta dan matahari bersamamu. Ku akan terus kembali menikmati pelangi saat badai pergi. Bukan masa pada saat dia bekerja, bukan berapa lama dia motong gitu ya. Biarpun begitu banyak orang yang mengusik,
Oke, satu pertanyaan terakhir. Semua ini terjadi berkali-kali, tak pernah aku mengerti mengapa begini, masih saja kau selalu ingkari janji, sakit hati. Oke, dari ketua kita Bang AS. Semua ini terjadi berkali-kali, tak pernah aku mengerti mengapa begini, masih saja kau selalu ingkari. Terakhir kan Bang Wan, jadi yang ingin kita pertanyakan mungkin bisa juga nanti mewakili dari kawan-kawan abang-abang di sini semua lah. Apakah penting Bang face dengan tujuan potongan? Oke. Sebelumnya teman-teman minta tepukan loh untuk ketua kita. Oke. Tepuk tangan untuk ketua. Pulang dikasih limpul, Glenn. Oke. Limpul. Oke, pertanyaannya apa? Allah. Oke, pertanyaannya antara potongan dengan bentuk muka, ya kan? Ya, oke. Penting nggak ya? Oke, sangat penting. Potongan tuh sebenarnya potongan tuh lebih bagusnya tuh kita ikut dari mukanya, bukan muka ikut kepada potongan. Karena potongan ini hiasan. Kita bisa menghiaskan mau flat top kayak mau klasik, mau quiff, French crop top, bla bla bla. Itu kita yang menghiaskan dia, ya kan? Jadi penting nggak pentingnya, sesuai nggak sesuainya, seperti ini teman kita ini. Salah satu contoh, mungkin sedikit contoh yang bisa saya jelaskan. Di antara pemotongan rambut dia, ketebalan rambut dia dengan dengan bentuk wajah dia, dan keluasan muka dia dengan bentuk gradasi ataupun dengan tone dia tidak terlalu memaksa. Mungkin kalau saya tinggikan sedikit lagi masuk ke kategori high fit, cantik nggak sih? Cantik, keren untuk fitnya. Tetapi untuk mukanya dia nampak lebih lebar sedikit, lebih gemuk sedikit, ya kan? Padahal makan kurang sahabat kita ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Menyesuaikan dan itu sangat penting. Oke, terima kasih Bang Irwandi. Bagaimana ketua? Cukup mantap, mintalah limpul. Oke, tepuk tangan untuk ketua Limpul Seniman Rambut Bagan Batu. Itu menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi hari ini. Oke, untuk kawan kita yang bernama Ade Nasution, boleh ke meja panitia. Ada yang ingin disampaikan panitia kepada Bang Ade. Terima kasih. Ke bawah. Oke, ini sudah masuk ke tahap outline kawan-kawan. Kenapa tidak memakai foam, Pak?
Kenapa tidak memakai foam? Atau untuk melembutkan bulu, betul? Nah, jadi untuk tekstur rambut dia ini menggunakan air aja udah cukup lembut. Oke. Saya tidak perlu. Oke, kondisional. Iya. Oke, terima kasih Bang. Biar hemat juga. Sesaat kau memberikan semua harapan, yang terjadi kau pergi dan tinggalkan semua yang ada di dalam hatiku menghilang dan kini pun semua telah runtuh. Sesaat kau memberikan harapan, yang terjadi kau pergi dan tinggalkan semua yang ada di dalam hatiku menghilang dan kini pun semua telah runtuh. Tak selalu yang berkilau itu indah. Tak terbukti di dirimu. Pergi dan sakitiku. Tak selalu yang berkilau itu indah. Tak terbukti di dirimu. Pergi dan sakitiku. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sharekan ke teman-teman semua. Tapi di atas kekurangan itu datang daripada saya. Dan semoga apa yang kita sharekan dapat bermanfaat insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. Baiklah kawan-kawan semua, tepuk tangan sekali lagi untuk Irwandi Zainuddin yang telah memaparkan materinya yang luar biasa dan inspiratif. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan pujian yang begitu besar dari Bang Irwandi. Dan kita beri apresiasi untuk semua yang ada di sini yang sudah berfokus memperhatikan. Oke Bang, sebelum kita tutup di sini ada yang ingin disampaikan lagi Bang? Dan rasakan lagu yang kuciptakan untukmu. Walau mungkin terdengarnya merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Terima kasih semuanya. Kawan-kawan semua ada yang tahu hari guru itu hari apa?
semalam ya? Semalam ya. Jadi ini ada inisiatif dari kawan kita ini, dia ingin mengucapkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas. Mungkin ini hanya sementara, mungkin juga untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Bang Arul Kakap dan Bang Agung Wijaya, karena telah Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Oke, beri tangan semua untuk para gestar kita semua, karena secara tidak langsung para gestar ini sudah menjadi guru kita. Kita tinggal di kota, YouTube, Instagram. sekali lagi kami ucapkan dari seluruh bergurau yang ada di sini, mengucapkan Hari Guru kepada Bang Irwandi, Bang Feribon, Bang Arul Kakap dan Bang Agung Wijaya. Terima Oke. kasih. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan audiens. Saya Satria Giwardana selaku moderator sesi kedua ini. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Percuma kau rayu aku, percuma kau paksa aku, percuma, semua percuma, percuma saja. Tapi tenang, malam ini untukmu. Baik, terima kasih pada sesi pertama ini tadi kita sudah banyak belajar tentang mungkin sebagian